Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, perhatiin di hal ini dalam mencabutnya. Kalau misalnya megangnya nggak pas, nggak kuat, ketarik, malah yang ada bisa keseleo di area ini. Jadi dia malah cacat. Ini di sini mau di skip silahkan, cuma kalau saya saranin jangan di skip. Hal ini hal yang paling penting. Jadi kalau di skip ada kesalahan tidak di. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Tabi pun kulunun sampurasun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Nah, jadi akhir-akhir ini beberapa hari ini panasnya ekstrim ya. Jadi rawat pleci hati-hati, waspada dehidrasi. Jadi terapi lapar, penjemurannya dikontrol lagi. Nah, hari ini saya mau sedikit bahas, mau saya kasih tips tutorial langsung buat teman-teman semua. Yang mana saya ada 3 pleci saya, jadi 3 mau saya ganti materinya sama biar karakternya juga. Jadi salah satunya ini, nah ini yang mau saya tutorialkan karena memang dia masih giras juga. Sama gunsal, jadi gunsal gunung salak yang biasa saya mainin wit-wit itu mau saya rubah materinya, mau saya reset karena masih kebanyakan ngalas. Karena kalau buat saya sih harian sih seneng dengan notabene memang pleci itu identik sama ngalas. Cuma buat main di gantangan, silaturahmi sama teman-teman di gantangan ya kita ngikutin temen lah, tren sambil mengasah kemampuan juga. Terus sama satu lagi yaitu pleci batu raja. Pleci batu raja memang masteranya isiannya kurang bagus. Nah ini juga sebetulnya titipan dari temen. Jadi titipan dari temen, dia giras bener, giras. Ini jadi temen nitipin, bukan nitipin ya, temen ngasih ke saya lah. Dia udah nggak mau ngerawat karena memang nggak mau buka paruh, dirawat udah sekian bulan, kemudian saya rawat. Sekarang alhamdulillah udah mau buka paruh, walaupun memang isiannya kurang bagus. Nah nanti setelah dia buka paruh, terus juga mau saya reset materinya. Jadi biar materinya udah bagus, nanti saya pulangin lagi biar dia seneng. Nah jadi karena memang katanya susah ngerawatnya kalau nggak pakai doping, kalau pakai doping mahal biayanya. Jadi ini saya cuma pakai racikan racikan madu sama pitacik. Jadi racikan madu sama pitacik pada waskito nanti kita ituin. Oh giras bener. Nah ini ada tandanya. Nah cuma sebelum lebih lanjut buat teman-teman semua, terima kasih yang mendukung Pleman Rumahan. Jangan lupa ketik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar segar biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah ini pleci memang semua burung lah, saya rasa semua burung kalau nggak diadaptasiin rutin dimainin pasti giras. Walaupun rawatan udah agak lama ya. Mungkin ini dari posturnya, dari pakannya ini biasanya sama orangnya pakai leopard. Kemudian juga sekitar 4 atau 5 bulan dia ngerawat ya. Dari kondisinya bulu belum begitu pudar, warnanya masih agak kuning, cuma dia memang kusam kelihatan udah mulai pudar. Nah jadi kita langsung tutorial yaitu cabut bulu sama sayap. Nah jadi untuk cabut bulu sama sayap, cabut bulu sayap sama ekor. Jadi tujuannya satu, untuk mengganti materi. Jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa udah mentok di ngalas, udah kayak gini kayak gitu, cabut bulu sayap sama ekor, terutama buat dakun Bali. Dakun Bali ini identik sama gelondangan. Jadi lama bener di gelondangan, cabut bulu sayap sama ekor. Nah jadi ini ada 3 burung, cuma satu yang saya mau bikin tutorial. Kalau semuanya saya bikin tutorial kelamaan, durasinya habis, penyimpanan video juga nggak cukup. Nah jadi gimana, jadi buat teman-teman juga kalau misalnya baru beli ngomyok, perhatiin burung yang jelas satu udah ngeriwik. Jadi sebelum cabut bulu ekor sama sayap, pastiin dulu burungnya ngeriwik.
Kalau nggak ngeriwik bisa jadi betina, jadi sia-sia. Kalau udah ngeriwik, lihat kondisinya sehat atau enggak. Kalau misalnya kondisinya murung, kondisinya nggak fit ya, itu cenderung jarang mau ngeriwik. Diistirahatin dulu aja, banyakin buah, banyakin keroto sampai bener-bener sehat. Kalau misalnya udah sehat, udah seger, nggak ngeriwik, beli lagi. Karena memang udah pasti betina. Cari yang ngeriwik, yang udah kondisi badannya udah fit. Dan juga pastiin udah ngepur. Tujuannya kalau udah ngepur, takutnya pas lagi posisi dicabut bulu, kemudian kan dikerodong. Itu kalau nggak ada pisang, ngelatih pur itu dalam kondisi kayak gitu nggak pas. Jadi pastiin juga burung udah ngepur, biar lebih enak lagi, biar lebih aman. Nah, jadi sekarang kita langsung tutorial langsung. Yang harus disiapin untuk burung bahan yang masih giras, yang pertama semprotan. Nah, semprotan untuk kriteria tertentu, yang girasnya gerabakan sampai luka, pakai kerodong. Nah, kita langsung eksekusi. Nah, jadi kalau untuk pleci bahan biasanya kan giras, apalagi ada yang girasnya gerabakan nabrak, itu biasanya dakun Bali. Kalau dakun Bali itu rata-rata nabrak, tapi nggak nutup kemungkinan pleci Buxto juga bisa nabrak. Semakin tua pleci, dia semakin sulit untuk jinak, jadi semakin lama adaptasi. Giras semakin tua semakin giras. Nah, jadi caranya biar nggak luka di atas paruh, kita kan sebelum nyemprot, sebelum ngambil kan, sebelum dipegang kita harus semprot dulu. Nah, sebelum disemprot biasanya kan ada cepuk. Nah, biasanya kalau kita mau ganti pakan atau mau ganti minum, ngambil cepuk masuk tangan, burung gerabakan otomatis nabrak ke atas paruh. Ya, jadi luka di atas paruh itu sering terjadi untuk pleci. Nah, jadi biar nggak nabrak, dikerodong seperti ini. Usahain dia mentok sampai bawah ya, ketutup, jadi dia nggak ada celah buat molos. Nah, baru kita ambil cepuknya. Ini girasnya minta ampun. Nah, ini burung punya temen, ini dikasih ring, dikasih tanda, katanya biar bener-bener katanya punya dia, bukan. Jadi kata dia takut dituker. Nah, ini tandain. Nah, sekarang kalau cepuk udah diambil, kalau mau disemprot kayak gini nggak masalah, disemprot dengan kondisi dikerodong, atau juga kerodongnya mau dibuka takut basah. Mungkin kalau untuk penyemprotan ini sama untuk tutorial penjinakan. Biar nggak kaget, jangan langsung pakai semprotan yang kasar, pakai yang halus dulu. Kopinya hampir kesemprot. Semprot dulu pakai semprotan yang halus. Kemudian mulai agak kasar. Nah, untuk penyemprotan ini biasanya anginnya lagi kenceng ini. Untuk penyemprotan biasanya ada beberapa jenis burung pleci yang bulunya masih rapi, itu susah untuk basah. Kalau ini bulunya sedang ya, bisa dibilang rapi juga udah nggak seberapa rapi, terus dibilang kusam ya enggak lah, masih agak rapi. Jadi untuk basah ya agak cepat basah, cuma nggak terlalu lepek dia. Kalau punya saya yang gunsal itu bulunya rapi bener dia, tanpa doping, jadi untuk penyemprotan pasti lebih susah lagi karena memang dia bulunya ini rapi. Nah, ini kita semprot dulu terus sampai basah. Nah, soalnya kalau burung pleci ini biasanya kalau dipegang harus disemprot dulu. Kalau nggak disemprot, biasanya dia bulunya pada rontok. Oke, kita semprot. Kalau udah kita semprot, kita pegang, kita tangkap. Giras bener. Nah, ini dapat, kita eksekusi. Nah, ini ring Konin Mania. Jadi waduh burem ya, nggak terlalu jelas. Coba dijelasin, bisa nggak fokusin? Wah burem, HP-nya kurang memadai. Jadi ringnya ring Konin Mania 028. Ring Konin Mania 028, nanti saya fotoin. Nah, ini kita coba buat cabut bulu ekor. Nah, jadi buat teman-teman semua, yang pertama pastiin bulunya basah. Kalau udah ditangkap, kemudian sebelum dicabut disemprot lagi. Nah, lebih enak lagi kalau ada ditaruh di bak. Ditaruh di bak. Jadi bulunya ini mungkin ini sedikit kejam ya.
sedikit kejam. Ini bukan unsur penyiksaan tapi pelatihan. Jadi ini juga kita lakuin. Nah, bulu masih pada bagus. Kalau bisa cabut semua, jadi biar nanti kalau cabut sedikit bisa. Cuma ketika nanti tumbuh dia yang ini masanya copot, yang ini belum. Jadi nggak rata tumbuhnya, nggak rata ini. Nah, perhatiin jangan dicabut kalau misalnya bulu baru tumbuh. Jadi bulu baru tumbuh masih banyak batang, bulunya keluar, sayapnya ini bulu sayap keluar sedikit, jangan dicabut. Ketika dicabut dia bakalan berdarah. Dan ketika berdarah biasanya luka itu lama tumbuhnya, kadang bahkan bisa nggak tumbuh lagi. Nah ini, jadi sebelum dicabut pasti disemprot lagi, dibasahin lagi. Jadi untuk tujuannya disemprot basah, dibasahin ini tujuannya biar nggak dehidrasi. Nah, jadi kalau mau cabut perhatiin bener-bener ya, biar dalam posisi, terutama dalam megang posisi sayap. Nah, ketika bulu dicabut, sayap harus dipegang di ujung sini di dagingnya. Nah, di dagingnya untuk tujuannya kalau dicabut nggak dipegang keras, yang ada bukan kecabut di sini tapi malah luka di sayap. Jadi bisa kesleo sayap, fatal. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau enak pakai gigi, digigit langsung ditarik. Yang jelas nyabutnya jangan pelan-pelan, disentak sekaligus. Kalau dicabut pelan-pelan, yang ada dia tambah kesakitannya lebih sakit. Jadi kalau sekaligus sakit, cuma ya sekaligus. Satu-satu nyabutnya satu helai, jangan sekaligus semua. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sekaligus disentak atau pakai tangan sekaligus. Maaf ya Nuk, latihan ya Nuk. Nah, ini ada bulu yang masih bulu baru tumbuh. Nah, ini saya nggak berani cabut satu helai karena memang dia belum lama tumbuh, masih ada batang putih, takut berdarah. Jadi kita lewat satu helai. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, perhatiin di hal ini cara mencabutnya. Kalau misalnya megangnya nggak pas, nggak kuat, ketarik, malah yang ada bisa kesleo di area ini. Jadi dia malah cacat. Nah ini ada satu helai, dua helai, ada dua helai bulu muda. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ini di sini mau di skip silahkan. Cuma kalau saya saranin jangan di skip. Hal ini hal yang paling penting. Jadi kalau di skip ada kesalahan, tidak dianjurkan. Nah, ini kalau udah dicabut disemprot lagi. Biar kelopaknya, lubang-lubang sayapnya apa namanya nggak kering. Nah, sekarang udah sebelahnya lagi kita semprot. Sama kita cabut juga. Ada bulu patah dua helai. Nah, bulu patah ini karena dia terlalu giras, jadi kalau mau ngambil pakan, ngambil minum selalu gerabakan. Nah, ini yang dinamakan kalau dalam pleci namanya bubut. Jadi dibubut dulu, kalau dibubut dicabut sayap gini. Ya kalau mau cabut 22, 33 ya nggak masalah, cuma kasihan. Plecinya bisa apa ya, bisa dibilang terlalu kasar. Oke. Jadi cabut bulu sayap, bulu ekor. Sayap udah semua. Bulu ekor sama seperti tadi. Nah, kalau bulu ekor dia megangnya dimegang area badan. Pegang di area badan. Nah, ini di pangkal sininya juga dipegang. Perhatiin leher, awas ketekuk.
Oke. Nah, udah kita cabut semua ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dikandangin, kemudian dikerodong. Nah, ini proses pertumbuhan bulu. Kalau dia normal, 1 bulan itu udah full, udah normal. 1 bulan. Nah, jadi perhatiin ya. Di bagian bulu-bulu sayap dia pada merah. Waduh, sayang burem. Burem gimana ngejelasinnya? Nggak jelas ya. Jadi di bulu sayap ini ada yang merah-merah ini, hal yang wajar, yang penting jangan berdarah. Nah, dia kemudian kalau misalnya berdarah disemprot lagi biar nggak kering. Nah, udah kayak gini tinggal dikerodong. Kalau misalnya dikerodong di kandang biar nyaman, jangan dibuka-buka, buka mungkin ganti pakan, ganti minum aja, dicek makan sama minum. Full masteran. Nah, jadi materinya pilih yang mau kita masterin, mau nembak, mau roll durasi. Nah, untuk pleci yang lebih tua, buat dari roll durasi ke nembak itu mungkin nggak sepasih pleci yang muda. Kalau pleci muda bisa dibikin nembak secara pasih. Tapi kalau yang udah tua nggak pasih seperti yang muda. Nah, cuma ini lebih baik. Nah, ini kita coba, nanti kita lihat lagi hasilnya. Mungkin ada beberapa hari lah, sekitar 1 bulan baru bisa pulih. Nah, mungkin ini istirahat juga, buat saya juga istirahat dulu karena memang gacon gunsal mau saya bubut juga. Kemudian juga pleci batu raja. Jadi tinggal yang dakun 2 sama pleci buksto 1 yang lagi kondisi lagi nyulam, lagi mabung, itu nggak dilakuin karena memang materinya udah bagus, roll durasi. Nah, jadi itu aja buat saya, itu aja dari saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon dikoreksi, mohon disampaikan di kolom komentar atau juga di DM WhatsApp, atau juga kalau inbox Facebook belum bisa dibuka. Nah, jadi buat teman-teman Facebook Andri Suban, mohon maaf, bukan nggak mau balas inbox, memang proses inboxnya nggak bisa dibuka karena memang dapat teguran beberapa terjadi pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran itu mungkin dijual beli ya, karena dulu pernah memang bikin video jual beli, digugatnya baru sekarang. Jadi video yang lama diklaimnya sekarang, dilarangnya, dapat teguran. Kemudian ada permasalahan grup juga, sharing setting pleci Buxtoni. Nah, jadi mudah-mudahan suatu saat nanti bisa lah ngatasi Facebook. Tinggal nunggu proses beberapa waktu biar bisa inboxan lagi. Nah, jadi itu aja dari saya buat teman-teman semua. Buat para suhu juga mohon dikoreksi, mohon disampaikan apabila ada yang salah. Dan juga buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga buat Pleci Mania yang udah mendukung Preman Rumahan. Alhamdulillah bentar lagi 50.000 subscribe. Nah, jadi mudah-mudahan Pleci Mania kedepannya makin berkembang, makin maju. Nah, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana?